warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Subno Arif dari Forum News Network. Kembali menjumpai Anda semua. Kemarin di Solo itu berlangsung sebuah peristiwa politik yang sangat menarik, yakni ulang tahun ke-25 Mega Bintang. Saya kira bagi generasi muda, ini yang sekarang yang umurnya di bawah 25 tahun atau di bawah 30 tahun nggak cukup familiar dengan istilah ini Mega Bintang. Mega Bintang ini adalah gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru, yakni Mega Bintang ini, Mega ini adalah simbol dari PDIP dan Bintang itu pada waktu itu P3, karena pada waktu itu kan partai politik itu hanya ada 3, ada Golkar yang pendukung Orde Baru, dan kemudian ada partai oposisi P3 dan PDI. Nah, inisiator dari Mega Bintang itu adalah Pak Haji Mudrik Sangidu. Sejumlah aktivis itu diundang antara seperti Bung Rocky Gerung, Sagan Daenegolan, Lius Sungkarisma, Jumbur Hidayat, dan beberapa tokoh lainnya hadir dalam kegiatan itu. Dan yang juga diundang adalah Ketua DPD RI Lanyala Mataliti ini. Lanyala Mataliti ini belakangan ini kan sekarang ini menjadi salah satu-satunya pejabat tinggi negara itu yang sangat aktif bertemu dengan para aktivis keliling Indonesia untuk menyuarakan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan salah satu yang dia persoalkan itu adalah presidensial threshold 20% serta penguasaan ekonomi dan politik Indonesia oleh oligarki. Nah, saya mengajak Anda untuk menyimak pidato pidato pengantar dari Pak Lanyala Mataliti, di mana di dalam pidatonya Pak Lanyala Mataliti menyoroti bagaimana praktek-praktek oligarki di Indonesia. Dan yang cukup mengagetkan adalah ancaman dari, atau bukan ancaman ya, Pak Lanyala Mataliti menyatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi dibubarkan saja kalau sampai kemudian gugatan presidensial threshold 20% atau kita kenal sebagai PT 20% itu kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kali ini yang mengajukan gugatan langsung itu adalah DPD secara kelembagaan. Sebagai pejabat negara telah disumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan Al-Qur'an bahwa saya harus menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan. Tentu secara objektif sebagai pejabat negara saya harus memenuhi sumpah saya. Tetapi secara subjektif Allah Subhanahu wa taala memberi saya akal untuk berpikir dan kolbu untuk berzikir. Sehingga saya selalu memadukan akal pikir dan zikir, sehingga saya harus melakukan koreksi atas konstitusi hasil amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Saya juga harus melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat, tetapi sebaliknya memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok, bahkan yang lebih kejam justru menyengsarakan rakyat. Tetapi secara empirik, kewenangan DPD RI dalam fungsi legislasi sangat terbatas. Demikian juga kewenangan yang diberikan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa ini bahwa arah perjalanan bangsa ini harus kita koreksi, harus kita perbaiki untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat melakukan itu, kita tentu harus adil sejak dalam pikiran, harus jernih sejak dari hati, dan harus berani mengatakan bahwa benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan jika kita konsisten dan bertindak sebagai negarawan. Karena sebagai seorang negarawan tidak berpikir tentang next election, tetapi berpikir tentang next generation. Sebagai Ketua DPD RI,
saya sudah keliling di 34, saya bertemu langsung dengan stakeholder di daerah, mulai dari pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan kalangan kampus, pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan Nusantara. Saya mendengar dan saya melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Dan hampir semua persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan. Dua hal ini adalah persoalan fundamental bangsa ini. Mengapa saya sebut fundamental? Karena penyebabnya juga fundamental, sehingga penyelesaiannya juga harus fundamental. Tidak bisa kita atasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif, harus fundamental dari hulunya, bukan di hilir. Ketidakadilan terjadi karena negara ini telah terkungkung oleh oligarki ekonomi yang telah menyatu dengan oligarki politik dan menyandera kekuasaan. Dan kemiskinan terjadi karena kemiskinan yang struktural, dampak dari ketidakadilan tersebut. Jadi saya tegaskan di sini, konsolidasi elemen civil society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran kita sebagai bangsa, bahwa oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik adalah musuh utama kedaulatan rakyat. Jadi menurut saya persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal presiden hari ini, tetapi persoalan bangsa ini adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. Siapa mereka? Oligarki ekonomi yang rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri. Dan mereka membesar, semakin membesar dan menyatu dengan oligarki politik. Jadi selama oligarki ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, maka sama saja dengan kita memberikan kepada sosok sangkala atau buto yang rakus untuk berkuasa. Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan karena mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk berpihak kepada kalian. Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya 4 orang di Republik ini yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan, dan keterlaluan itu adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan membuat Tuhan murka. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang kami gugat adalah pasal tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Bagi kami di DPD RI, pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Karena melalui pasal inilah oligarki ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa, dan pasal ini telah mematikan ruang bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena pasal ini memaksa partai politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan capres dan cawapres, dan mematikan hak partai politik baru
untuk mengusung pasangan capres dan cawapres karena adanya kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Dan yang lebih esensi adalah pasal 22 tersebut sama sekali tidak derivatif dari konstitusi di pasal 6A Undang-Undang Dasar kita. Karena pasal tersebut memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas, maka yang terjadi adalah capres dan cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas. Disitulah pintu masuk oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui demokrasi prosedural yang kita sebut sebagai Pilpres. Oligarki ekonomi inilah yang membiayai proses itu, mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres. Sehingga jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan oleh kandidat capres-cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena mereka yang membiayai proses munculnya pasangan capres dan cawapres itu adalah oligarki ekonomi yang memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang harus berpihak kepada mereka. Maka siapapun calon presiden 2024 nanti, selama oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai, maka janji-janji manis capres itu tidak akan pernah terwujud. Dan kita rasa sudah mengalami. Bagaimana mungkin seorang capres akan menghentikan impor garam, impor gula, impor beras, dan komoditas lainnya, sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat uang rente dan keuntungan impor. Bagaimana mungkin seorang capres akan mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 1, 2, dan 3, di mana bumi, air, dan isinya dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bila oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam, hutan, dan tambang. Bagaimana mungkin seorang capres mampu melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti listrik dan energi. Sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut. Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Karena selain melanggar konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam naskah pembukaan konstitusi kita. Jadi, bila Mahkamah Konstitusi nanti menolak gugatan DPD RI atas pasal 222, maka saya katakan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi telah dengan sengaja memberi ruang kepada oligarki ekonomi dan untuk menyandera dan mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepada kepentingan mereka, sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Karena tidak ada lagi menjaga negara ini dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini.
Dan saya selalu mengatakan, saya yakin kalau sampai Mahkamah Konstitusi berani menolak pasal 222 untuk dihilangkan, pasti akan terjadi revolusi sosial. Karena apa? Karena yang mengajukan gugatan ini adalah lembaga tinggi negara berhadapan dengan lembaga tinggi negara. DPR bersama-sama pemerintah menggunakan pasal 22 melawan DPD RI. Yang jelas DPD RI berbicara soal kebenaran, kemudian DPR dan pemerintah menjalankan posisi 222 ini salah, tidak ada aturannya, tidak terkait dengan konstitusi. Kalau ini terjadi, apakah bisa dikatakan bahwa pemerintahan sekarang ini sudah melanggar konstitusi? Ya, saya rasa saudara yang bisa menjawab, saya hanya ikut mendengarkan. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, minggu lalu saya bersilaturahmi dengan mantan Wakil Presiden, Pak Tri Sutrisno. Beliau mengatakan kepada saya bahwa karena beliau tahu bahwa kakek saya, Pak Mataliti, turut berjuang dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, maka beliau memberi amanat sekaligus wasiat kepada saya untuk membenahi konstitusi negara ini yang telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa. Negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai groundsel bangsa ini, karena sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002, kita semakin terang benderang dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler, liberal, dan kapitalis. Dan tanpa kita sadari, pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah menjadi secara mendasar yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Pancasila. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dengan mengejar pertumbuhan PDB yang berbanding lurus dengan tax ratio. Kita telah meninggalkan perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar, sehingga negara memilih melakukan intercept dengan memberikan program BLT untuk mengatasi kemiskinan yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran. Ini juga pekerjaan penting dari konsolidasi elemen civil society hari ini, bahwa konstitusi kita wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa, bahwa Undang-Undang Dasar naskah asli 1945 harus disempurnakan. Memang betul, tetapi tidak diubah total menjadi konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dari watak dasar atau DNA bangsa ini. Jadi sekali lagi, kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, maka kita harus melihat dengan jernih bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan fundamental. Maka jalan keluar yang dilakukan juga harus fundamental, dan salah satu persoalan fundamental tersebut adalah oligarki ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan oligarki politik untuk menyandera kekuasaan. Maka jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim oligarki ekonomi dan pastikan kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, bukan melalui demokrasi prosedural yang menipu. Sangat keras sekali ya, seperti biasanya ya pernyataan dari Pak Lanyala Mataliti ini. Dan rupanya ini ada warga Solo yang hadir di situ agak kaget juga menyimak pidato dari Pak Lanyala, dan dia menyatakan bahwa
Pak Lanyala ini jangan mengadu domba ya gitu kan. Karena tadi sampai ngomong soal menuntut pembubaran dari Mahkamah Konstitusi. Nah, apa jawaban dari Pak Lanyala atas gugatan dari warga ini? Kenapa ketua DPD kok adu domba? Masa bahasanya seperti itu ekstrim banget, melawan mau rusak MA. Kan kita kalau MK, kalau kalah ya kita ngajukan gugatan lagi tuh. Masa gitu ada Bung Haris, mana Bung Haris tadi PKS? Kok diam saja, saya juga heran. Ada apa permainannya, Bung Gerung? Anda yang tahu biasanya yang lebih kritis. Kalau caranya seperti ini, kita jadi korban, cuma jadi tumbalnya. Terima kasih. Tadi saya dengar sayup-sayup aja di luar itu. Ini Pak Lanyala ini sama aja adu domba ya. Saya cuma menjelaskan aja bahwa kita ini bukan saya yang adu domba, kita ini diadu domba sama mereka-mereka. Jadi kita jangan mau jadi domba-dombanya. Jadi perlu saya sampaikan, kalau ada yang bertanya kenapa kok GR kita lakukan, ini GR ini bukan saya saja yang melakukan, termasuk Pak Rocky Gerung pun juga tahun 19 itu sudah pernah melakukan, dan nyatanya ditolak semua. Semua anggota DPD pun terakhir ada sekitar 15 orang mengajukan, ditolak juga. Yang akhirnya saya selaku Ketua DPD RI mengambil inisiatif kepada pimpinan yang lain, saya katakan kalau kita anggota yang menggugat selalu dikalahkan, sekarang kita mau ngetes sampai di mana MK. Kita putuskan di dalam sidang paripurna, itu lembaga tinggi negara yang bersengketa dengan lembaga tinggi negara juga. Ada DPR, ada pemerintah. Di sini MK ini dilahirkan untuk menegakkan konstitusi, untuk menjaga konstitusi. Tapi nyatanya pada saat keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keluar pasal 222, ini yang buat adalah DPR bersama-sama pemerintah. Undang-undang ini melanggar konstitusi. Tidak ada cantolannya sama sekali di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang 45. Di pasal 6A di Undang-Undang 45 sudah jelas, untuk calon presiden itu adalah partai politik atau partai politik gabungan. Di sini tidak ada yang mengatakan bahwa ada ambang batas 20%. Tapi nyatanya dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Ingat, DPR bersama pemerintah membuat undang-undang, ditaruh patokan 222 ini yang ada ambang batas 20%. Selama ini mungkin tidak ada yang menggugat. Tapi karena kita melihat, begitu saya disumpah, pada saat saya dilantik, saya membaca bahwa di situ salah sumpahnya harus kita menegakkan kebenaran dan kita harus membela rakyat. Kalau saya tidak menggugat, sama saja saya mengkhianati rakyat. Saya nggak mau. Makanya itu saya melakukan gugatan itu. Dan gugatan itu jelas atas nama lembaga tinggi negara. Nah sekarang kalau lembaga tinggi negara sampai dia menggugat ke MK, kemudian dikalahkan, ada apa ini? Pasti ada apa-apanya, tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Karena apa? Loh, MK ini tahu persis. MK ini tahu persis bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 ini melanggar konstitusi. Kenapa kok didiamkan? Nah, itulah yang saya katakan, ini akan menjadi trigger untuk terjadinya revolusi sosial. Ya. Jadi jangan disampai ada yang punya pikiran lagi bahwa ini adu domba. Nggak ada adu domba. Nggak ada. Kita ini membela kebenaran. Justru kalau ada yang mempertanyakan seperti itu, saya bertanya, Anda ini siapa sebenarnya? Kalau Anda membela rakyat, tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Saya rasa itu, terima kasih, dan closing statement saya, kalau kita mau revolusi, secara konstitusi, saya tetap mengamankan Jokowi Widodo sampai 2024 sesuai dengan konstitusi.
Tapi ingat, ada jalan untuk melakukan impeachment yang sesuai dengan konstitusi. Yang pertama adalah ajukan kepada MPR, kemudian MPR nanti akan mengajukan ke MK. Ini jalan konstitusi, tapi ada lagi yang di luar ekstra konstitusi, yaitu urusan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya tidak punya hak untuk menghalang-halangi Bapak untuk melakukan revolusi, dan saya juga tidak punya hak untuk mendorong-dorong Bapak untuk revolusi. Jadi saya harap kalau kita mau mengadakan perubahan, gunakan selalu akal, fikir, dan zikir. Bismillah, kita maju, dan kita maju untuk menang. Dan harus ada perubahan. Terima kasih. Demikian tadi salah satu momen yang saya kira cukup menarik yang saya pilihkan untuk Anda pada acara peringatan ulang tahun ulang tahun yang ke-25 dari Mega Bintang yang berlangsung di Solo. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.